Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan video materi tentang prinsip komunikasi dalam berorganisasi. Ya, jadi diharapkan teman-teman mahasiswa semua yang mengambil mata kuliah pendidikan karakter ini bisa berkomunikasi dan juga bisa berorganisasi. Apa itu komunikasi gitu ya? Komunikasi merupakan salah satu elemen terpenting dalam sebuah organisasi. Tanpa komunikasi yang efektif, tujuan organisasi sulit untuk dicapai karena adanya potensi kesalahpahaman atau kita kenal dengan miskomunikasi, gitu ya. Bahkan bisa juga mengakibatkan konflik antar anggota. Oleh karena itu, memahami prinsip komunikasi dalam organisasi sangat penting untuk memastikan aliran informasi yang tepat, jelas, dan efektif di seluruh tingkat organisasi. Mulai dari tingkat ketua, wakil ketua, sekretaris, koordinator, sampai anggota, itu komunikasi harus terjalin dengan sempurna, gitu ya. Prinsip-prinsip komunikasi yang pertama adalah clarity, kedua openness, yang ketiga empati, yang keempat timelines, yang kelima konsistensi, feedback, adaptability, dan appropriate channel seperti itu. Apa itu charity gitu ya? Charity adalah kejelasan. Pesan yang disampaikan harus jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Gunakan bahasa yang sesuai dengan audiens dan hindari jargon atau istilah teknis yang dapat menimbulkan kebingungan. Contoh, ketika memberikan instruksi kepada tim, gunakan kalimat singkat dan langsung yang mencakup langkah-langkah yang perlu dilakukan tanpa menggunakan istilah teknis yang tidak dipahami oleh semua anggota gitu ya. Gunakan bahasa Indonesia gitu ya. Kalau misalkan anggota kelompoknya terdiri dari beberapa daerah seperti itu. Jangan gunakan bahasa daerah karena tidak jelas nanti informasi yang disampaikan. Keterbukaan atau openness gitu ya. Berkomunikasi mendorong lingkungan kerja yang saling percaya dan menghargai. Anggota organisasi harus merasa bebas untuk menyampaikan ide, pendapat, atau umpan balik tanpa takut akan konsekuensi yang negatif. Contoh, pemimpin tim mengadakan sesi umpan balik terbuka secara rutin, di mana semua anggota dapat memberikan masukan atau saran tentang proyek yang sedang berjalan. Empati, komunikasi yang efektif melibatkan kemampuan untuk memahami perspektif dan perasaan orang lain. Empati membantu gitu ya, membangun hubungan yang lebih kuat dan mengurangi potensi konflik. Contohnya, saat mendengarkan keluhan seorang anggota tim, cobalah untuk memahami gitu ya, perasaannya dan tanggapi dengan pengertian secara mencari solusi bersama. Lalu ketepatan waktu, komunikasi juga harus dilakukan tepat waktu gitu ya, untuk memastikan relevansi informasi dan meminimalkan kesalahpahaman. Informasi yang terlambat bisa menghambat proses kerja atau menyebabkan keputusan yang salah. Contoh misalkan mengirimkan laporan atau hasil evaluasi tepat waktu, sehingga tim lain dapat segera mengambil langkah yang diperlukan berdasarkan informasi tersebut. Jadi contoh lain misalkan teman-teman gitu ya diminta mengirimkan hasil evaluasi di hari Selasa jam 9 pagi misalnya. Tetapi mengirimkannya di hari Rabu jam 9 pagi. Nah, itu bisa menyebabkan apa? Menyebabkan tindakan setelah evaluasi ini akan menjadi tertunda dan akan bisa jadi menimbulkan masalah-masalah baru seperti itu. Sehingga ketepatan waktu menjadi penting juga dalam komunikasi.
Lalu konsistensi dia, informasi yang disampaikan harus konsisten di semua tingkatan dari ketua sampai anggota. Jangan sampai terjadi inkonstansi ya. Jadi dari ketua bilang apa sampai ke anggota yang didapatkan berbeda gitu ya. Contohnya apa? Kebijakan yang diperlakukan oleh manajemen harus disampaikan dengan cara yang sama oleh semua supervisor agar tidak ada interpretasi yang berbeda di antara anggota tim. Lalu ada feedback, gitu ya. Komunikasi yang efektif selalu mencakup mekanisme untuk memberikan dan menerima umpan balik. Umpan balik membantu memperbaiki proses komunikasi di masa depan dan memastikan bahwa pesan telah dipahami dengan benar. Contoh, setelah memberikan arahan, seorang pemimpin tim meminta anggota tim untuk mengulangi instruksi untuk memastikan pemahaman yang tepat. Lalu ada adaptability, gitu ya, kemampuan untuk menyesuaikan gaya komunikasi dengan situasi dan audiens. Yang berbeda adalah kunci dalam berorganisasi. Tidak semua orang merespon dengan cara yang sama terhadap bentuk komunikasi tertentu. Contoh, menggunakan email formal untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal. Sementara menggunakan aplikasi pesan instan untuk diskusi cepat dengan anggota tim internal. Nah, ini yang perlu dibedakan. Jadi platform komunikasi juga menjadi penentu gitu ya. Apakah komunikasi kita lancar atau tidak seperti itu. Nah, pilihlah saluran komunikasi yang paling sesuai dengan situasi tertentu. Apakah melalui email atau melalui WhatsApp seperti itu. Komunikasi tatap muka mungkin lebih efektif untuk diskusi penting atau emosional. Sementara email atau memo cocok untuk menyampaikan informasi umum. Contohnya, menggunakan rapat langsung untuk membahas perubahan besar dalam organisasi dan menggunakan email untuk pemberitahuan reguler seperti jadwal pertemuan. Kenapa penting gitu ya? Kita berkomunikasi secara efektif dalam sebuah organisasi. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Komunikasi yang efektif membantu memastikan bahwa semua anggota organisasi bekerja menuju tujuan yang sama dengan cara yang efisien. Yang kedua, membangun hubungan yang kuat dengan prinsip komunikasi yang tepat, organisasi dapat membangun hubungan yang sehat di antara para anggotanya, yang pada akhirnya meningkatkan kerjasama dan kolaborasi. Yang ketiga, kenapa penting? Untuk menghindari atau mencegah konflik. Komunikasi yang jelas dan terbuka dapat mencegah kesalahpahaman yang seringkali menjadi akar dari konflik di tempat kerja. Lalu yang keempat, meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Anggota organisasi yang merasa didengar dan dihargai lebih cenderung merasa termotivasi dan terlibat dalam pekerjaan mereka, gitu ya. Nah, sebagai latihan dan diskusi, silahkan teman-teman coba mengidentifikasi situasi di organisasi di mana komunikasi itu berjalan dengan baik atau tidak seperti itu. Nah, mungkin ini saja dari saya untuk materi video pembelajaran. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.